Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Pardiansyah, Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar kedua Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang fakir berbahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. KBBI yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisah dalam proses pembelajaran. Rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumus masalah ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana cara memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Tujuan penelitian juga ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk memperluas bahasa dengan kosakata yang jarang dipakai. Manfaat penelitian. Manfaat dengan adanya penulisan makalah ini adalah memperluas kosakata bahasa Indonesia pada diri pembaca, mengetahui lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Definisi fakir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung seorang yang menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara umum, fakir juga dipandang sebagai tidak kemampuan orang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antara pulau, antar suku, dan antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Peran bahasa Indonesia dalam ikrar Sumpah Pemuda salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca di antara keberagaman etnis bangsa
dari latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara. Liguan French yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa perhubung antara komunitas yang berbeda, bahasa di wilayah geografis yang cukup luas yaitu Nusantara. Akulturasi bahasa Indonesia. Saat ini banyak yang kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat. Karena terlalu banyak bahasa dan budaya yang tidak dijaga sehingga lambat laun kemurniannya hilang dengan masuknya bahasa dan budaya luar. Hal ini banyak berpengaruh juga apalagi untuk para pekerja atau mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Pada era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dengan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Sarannya, stop dan berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-sepotong campur aduk dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur aduk bahasa itu menunjukkan tingkat pengetahuan yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Yang terakhir, kita perlu merubah pola pikir bahwa bangsa asing lebih terasa elit daripada bangsa Indonesia. Di negara kita, bahasa nomor 1 adalah bahasa Indonesia. Maka mari kita mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.